Shalom. Shalom. Semuanya bersukacita? Semuanya sehat? Sehat. Amin. Coba lihat dulu senyumnya. Kiri kananmu loh. Kasih senyum dulu. Wes. Kalian menawan sekali hari ini. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita itu sama-sama mau belajar ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Misalnya saya tanyakan satu pertanyaan ini kepada teman-teman. Pernahkah Tuhan Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku"? Kalau misalnya saya bertanya seperti itu, apakah kalian bisa jawab, teman-teman? Adakah di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku"? Kalau jawabannya adalah tidak, kenapa kita semua orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kira-kira kenapa? Nah, sebelum kalian jawab itu ya teman-teman ya, kenapa pada malam hari ini Kak David mau sampaikan hal ini? Karena ini adalah satu hal yang sangat penting dan bisa dibilang ini adalah hal yang sangat basic ya, sangat dasar. Di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Oke lah, mungkin pertanyaan ini seakan-akan seolah-olah nggak relevan buat kita sebagai orang Kristen. Karena kita bilangnya seperti ini. Kalau yang namanya orang Kristen itu pasti kita percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Karena kalau kita menyebut diri kita Kristen, kita pasti ngomong ya Tuhannya adalah Yesus, bukan yang lain. Seperti itu. Benar nggak? Tetapi kenapa kok kita tetap harus bisa mempelajarinya pada malam hari ini? Saya mau mulai dengan satu berita. Mungkin teman-teman tahu, kalian di sini semuanya tahu ada yang namanya grup band musik terkenal rohani. Kalau dari Indonesia namanya siapa? Yang terkenal ya, yang muncul di kepala kalian. Oke, JPCC. Hah? Oke. Kalau misalnya saya tanyakan misalnya kalau dari grup rohani dari Australia, siapa yang bisa nyebutkan? Siapa? Hillsong. Oke. Kalian semua tahu Hillsong di sini kan ya? Banyak lagu-lagu yang sudah sangat memberkati. Nah, suatu kali di tahun 2019 saya baca beritanya, salah seorang pemimpin pujiannya yang namanya Marty Sampson, itu dia mengatakan bahwa orang-orang menangkapnya bahwa seolah-olah dia itu mempertanyakan iman kekristenannya dia. Dia bertanya, kalau ada Tuhan, kenapa ada banyak kejahatan di dunia ini? Misalnya ada orang di negara yang sedang berperang. Ambil contoh misalnya negara yang di Timur Tengah sekarang lagi berperang. Lalu mereka yang mengalami penderitaan itu, mereka bertanya kepada kalian percaya ada Tuhan? Oh iya, aku percaya. Kok kalian percaya ada Tuhan? Sedangkan kenyataannya seperti ini, aku menderita. Kalau ada Tuhan, kenapa dia membiarkan semuanya ini terjadi? Bisa nggak kita sebagai orang Kristen menjawabnya? Nah, si Marty Sampson ini mempertanyakan hal ini, juga mempertanyakan, kok di Alkitab ini seolah-olah banyak sekali kontradiksi. Dan dia mengatakan bahwa dia ini sedang terguncang imannya, seperti itu. Meskipun beberapa hari kemudian dia melakukan klarifikasi. Dia mengatakan bahwa dia itu tidak meninggalkan iman Kristen, tetapi dia itu sedang ada di dalam situasi dia ini lagi istilahnya ya lagi goyah lah imannya. Dia mempertanyakan banyak hal tentang kekristenan. Nah, karena itu pada malam hari ini saya itu rindu sekali untuk supaya kita semua yang di sini itu diperlengkapi dengan hal-hal yang bisa memperkuat pengetahuan kita dan juga iman kita. Khususnya pada topik pada malam hari ini, apakah Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Nah, saya lihat juga teman-teman di sini banyak sekali, dan kita semuanya ya saya rasa ya, itu hidup tidak hanya berputar dengan orang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus saja. Tapi banyak dari kita juga bergaul dengan orang-orang di luar kekristenan yang sering kali mempertanyakan hal ini. Kenapa orang Kristen menyembah Tuhan Yesus, menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah, sembahlah aku. Nah, kita bisa lihat di slide-nya yang pertama. Ya, di next.
Nah, inilah adalah asumsi-asumsi orang-orang di luar Kristen. Seringkali mereka menanyakan, mana sih? Gak usah jauh-jauh deh, di Alkitabmu saja. Mana ayatnya yang mengatakan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, sembah dia. Itu yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Lalu mereka mengatakan yang kedua adalah, itu ajaran Kristen itu adalah ajaran yang dibuat oleh Rasul Paulus itu. Nah, jadi orang Kristen itu mengikuti ajarannya si Paulus ini dan juga rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus yang 11 itu plus 1 yang akhirnya menggantikan Yudas, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, padahal Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengakuinya. Nah, apakah asumsi ini tepat? Slide selanjutnya. Ya, ini sudah saya bahas tadi. Pernahkah Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Slide selanjutnya. Saya mau menganalogikan seperti ini, teman-teman ya. Kalau kalian lihat di depan ini adalah seorang presiden negara kita, yaitu presiden siapa namanya? Jokowi. Nah, sekarang saya mau tanyakan analogi yang digunakan oleh orang-orang di luar kekristenan yang mempertanyakan Yesus adalah Tuhan. Pernahkah presiden kita Jokowi ini mengatakan, "Akulah presiden Indonesia, hormatilah aku"? Kira-kira pernah nggak beliau mengatakan hal-hal seperti itu? Yang persis seperti itu, pernah nggak? Tentu saja saya rasa kok, yang saya tahu ya, tidak pernah seperti itu. Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa akulah presiden Indonesia, sembahlah aku, hormatilah aku. Nah, tetapi meskipun Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun mengatakan hal ini, tetapi kenapa kita bisa percaya bahwa dia adalah presiden? Kira-kira kita brainstorming sedikit-sedikit. Kira-kira kenapa kok kita tetap percaya bahwa dia adalah presiden? Sebenarnya ada dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah melalui perkataannya dan tindakan-tindakannya kita bisa tahu bahwa Jokowi ini adalah presiden. Benar nggak? Contohnya apa? Misalnya Presiden Jokowi memberikan grasi. Kalian tahu grasi? Pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan. Misalnya ada satu narapidana, lalu narapidana ini diberikan grasi oleh Presiden Jokowi, dikurangi hukumannya atau bahkan bisa dibebaskan. Maka narapidana tersebut bisa bebas nggak? Bisa, karena grasi adalah kewenangan presiden. Seandainya misalnya siapa ya? Misalnya Satpam di Komplek Kutisari mengatakan kepada sipir penjara yang memenjarakan narapidana, aku memberikan grasi kepada si A, bebaskan dia. Sipir penjaranya bilang apa? Siapa lo? Ya nggak sih? Kamu siapa? Karena apa? Karena si Satpam ini tidak bermaksud merendahkan profesinya ya. Cuman si Satpam ini tidak memiliki kewenangan itu, benar nggak teman-teman? Kita juga misalnya mengatakan, misalnya ada satu narapidana yang terkenal gitu, lalu kita pergi ke penjara tersebut lalu bilang, bebaskan dia. Maka kepala penjaranya mengatakan, siapa kamu? Kamu tidak punya kewenangan itu. Tetapi jika Presiden Jokowi yang mengatakannya, mereka akan menurutinya. Karena apa? Karena beliau memiliki kewenangan itu. Satu contoh lagi misalnya, kalian pernah misalnya Pak Jokowi datang ke Surabaya gitu. Nah, biasanya kalau ada acara di Surabaya, pasti yang menyambutnya selain protokolernya pasti ada menteri, itu biasanya ada yang ikut, benar nggak? Yang melekat itu biasanya menteri, lalu pasti Gubernur Jawa Timur pasti hadir, benar nggak? Lalu juga ada wali kota, lalu camat, lurah dan sebagainya. Pada waktu sebelum Pak Jokowi berbicara atau berpidato, biasanya pasti diawali dulu oleh biasanya gubernur misalnya kalau di Jawa Timur. Lalu mengatakan, silakan saya undang ke depan Bapak Presiden Jokowi. Lalu Pak Jokowi maju ke depan, ngambil mic lalu mengatakan, jangan katakan aku presiden dong, aku ini bukan presiden. Apakah beliau pernah mengatakan itu? Tidak. Beliau tidak pernah menolak dipanggil sebagai presiden. Karena beliau memang presiden, benar nggak? Jadi dari dua hal ini, dari perkataan beliau, dari tindakan beliau, itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah presiden. Meskipun beliau tidak pernah mengatakan, akulah presiden, hormatilah aku.
Sampai sini nangkep teman-teman? Setuju ya teman-teman ya? Slide selanjutnya. Nah, jadi kebenarannya adalah meskipun Tuhan Yesus tidak secara spesifik mengatakan di dalam Alkitab bahwa akulah Tuhan Allah sembahlah aku, tetapi melalui perkataannya, melalui tindakan-tindakannya, Yesus sudah menunjukkan dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Slide selanjutnya. Ini yang pertama ya, bukti yang pertama. Ada begitu banyak sebenarnya teman-teman ya. Cuman karena waktu nggak mungkin kita mau bahas semuanya. Ini ada yang pertama di Markus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Saya bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yang pertama, teman-teman, hal ini juga dipahami oleh ahli-ahli Taurat yang mendengarkan Yesus pada waktu itu. Yesus bilang kepada orang yang lumpuh, kalian tahu kan ceritanya yang pada waktu itu ada orang lumpuh digotong oleh teman-temannya, naik di atas suatu rumah. Yesus ada di dalam rumah itu, diturunkan dari atapnya, dibuka, lalu di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli Taurat pun paham bahwa Yesus saat itu sedang mengklaim dirinya adalah Tuhan Allah. Karena apa? Karena siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan? Apakah malaikat bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Apakah manusia bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, cepat aja kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58. Coba teman-teman baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Oke, stop. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu jarak dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus itu ada berapa tahun? Sekitar 1000 tahun lebih, 1 milenial lebih. Nah, bagaimana Yesus bisa mengklaim bahwa sebelum Abraham itu jadi, dia sudah ada? Padahal pada waktu mengatakannya, Yesus itu umurnya itu sekitar seandro gini, 30-an. Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan terjemahan yang lain mengatakan, aku terus menerus ada. Nah, jadi hal ini tuh sungguh aneh. Apakah orang umur 30 tahun sebelum 1000 tahun yang lalu dia sudah ada? Itu hal yang sangat berkontradiksi, teman-teman. Tetapi yang dikatakan Yesus pada saat itu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, aku terus menerus ada. Lalu kalian perhatikan di ayat yang ke-59. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan. Kenapa kira-kira orang Yahudi pada saat itu mau mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus? Karena pada saat itu juga Yesus juga mengatakan kepada orang banyak di situ bahwa Dia adalah Tuhan. Karena kalau manusia tidak mungkin sebelum Abraham jadi, Dia sudah ada. Di saat itu Tuhan Yesus sudah benar-benar menunjukkan bahwa Dia itu dari kekekalan sebelum Abraham dijadikan, Dia itu sudah ada dan terus-menerus ada sampai sekarang. Jelas ya teman-teman ya? Ini adalah perkataan Yesus yang kedua, Dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Lalu yang ketiga, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Kita mau baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Jadi sebelumnya itu si Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Lalu respon Yesus seperti ini, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, kalian bulan lalu kan sudah belajar tentang Tritunggal nih. Kalian sudah paham kan konsepnya?
hakikat Tuhan dan dengan 3 pribadi. Nah, di sini Tuhan Yesus juga menyatakannya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu adalah hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Jelas ya teman-teman ya. Di sini sekali lagi Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang keempat, lanjut biar cepat aja. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama, yang cewek yang baca. 1, 2, 3. Kumpul aku di situ. Nah, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Teman-teman, kira-kira adakah manusia yang bisa mengatakan hal ini? Bahwa di mana ada 2, 3 orang berkumpul di dalam nama manusia tersebut, mereka ada di tempat itu. Sedangkan pada saat itu ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia bisa mengatakan, di mana ada 2, 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat itu, Yesus mengklaim bahwa dirinya itu maha hadir. Nah, siapakah yang maha hadir selain daripada Tuhan? Adakah pribadi lain yang bisa maha hadir selain daripada Tuhan? Bahkan makhluk-makhluk selain manusia seperti setan, malaikat, mereka tidak maha hadir, teman-teman. Mereka tidak seperti Tuhan yang bisa berada di tempat yang lain secara bersamaan. Tidak bisa. Manusia pun juga sama. Kita tidak mungkin bisa berada di sini di gereja, lalu secara bersamaan kita juga ada di rumah. Tidak ada. Nah, ini yang keempat, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, ini ayat yang terakhir ya teman-teman ya. Matius pasal 28 ayat 20 yang para pria katakan. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seorang pria pada waktu itu usianya 30-an mengatakan kepada para muridnya yang banyak itu, aku senantiasa menyertai kalian sampai kepada akhir zaman, sampai selama-lamanya. Adakah manusia yang bisa hidup sampai selama-lamanya? Tadi Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Sekali lagi dia katakan, sampai akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman, dia akan terus menyertai kita orang percaya. Masuk akal nggak manusia berkata seperti ini? Tidak, teman-teman. Karena itu sekali lagi, ini adalah ayat yang kelima yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi meskipun Tuhan Yesus tidak mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku, tetapi dari perkataan-perkataannya, ini hal yang pertama yang kita pelajari, dari perkataan-perkataannya, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Sampai sini, ada yang bingung? Kayaknya enggak ya. Sudah begitu jelas, ini bukti-bukti yang nanti kalau kalian butuhkan slide-nya, kalian bisa minta. Ini bisa kalian pelajari lagi di rumah, supaya bisa semakin menguatkan kita. Nah, ini adalah perkataan-perkataan Yesus. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tindakan-tindakan Yesus. Sama seperti dari Pak Jokowi, tidak perlu mengatakan dia presiden, tetapi dari perkataannya dia memberikan grasi, menunjukkan dia presiden. Demikian pula Yesus. Juga tindakan dari Pak Jokowi yang tidak menolak ketika disebut dengan presiden, demikian pula Yesus. Kita buka. Next. Nah, Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai yang ke-29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Teman-teman, pada waktu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," adakah Tuhan Yesus mengatakan, "Thomas, jangan mengatakan hal itu. Thomas, jangan panggil aku Tuhan dan Allah. Karena hanya Tuhanlah yang berhak menerima penyembahan. Aku hanyalah manusia biasa, aku hanyalah guru. Manusia sama seperti engkau." Adakah Yesus mengatakan itu? Tidak ada loh. Ketika Thomas mengatakan hal itu, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak menolaknya. Dengan demikian, apa artinya? Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan.
Amin. Paham teman-teman? Sudah bosan? Belum kan? Janganlah teman-teman ya. Ini sangat berguna buat kalian. Oke, lalu yang kedua. Matius pasal 28 ayat 16 ya. 16 sampai yang ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka gak kelihatan ya? Oh sorry. Ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, menyembahnya. Tapi orang mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai zaman." Ada beberapa di sana murid-muridnya yang menyembah dia sebagai Tuhan. Sekali lagi, Yesus menolak enggak? Tidak loh teman-teman. Ketika disembah sebagai Tuhan, Yesus tidak menolak. Kalau misalnya kalian perhatikan di sana ada yang mengatakan, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini adalah topik selanjutnya ya, maksudnya topik bahasan yang lain. Tapi di sini adalah bukan ragu-ragu karena tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi pada waktu itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga, Yesus kan menampakkan diri ke banyak orang, ke 500 orang lebih. Dan di sana pada waktu itu, pada waktu di Galilea itu, berkumpul ada banyak orang dan tidak hanya 500 orang dan ke-11 rasul dan juga para perempuan yang dimana Tuhan menunjukkan diri. Ada juga orang-orang yang belum melihat Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu mereka ragu-ragu. Ragu-ragunya bukan karena Yesus bukan Tuhan, bukan. Tetapi ragu-ragu, ini beneran Yesus kah yang kemarin mati? Seperti itu. Amin teman-teman. Nah, dari sini kalian bisa mengerti ya bahwa Yesus tidak menolak ketika disembah sebagai Tuhan. Lalu next selanjutnya, kita sudah mau ada di akhir di bagian yang pertama. Ini ada dua bagian ya, ini bagian yang pertama, ini sudah mau akhir. Di bagian yang pertama ini, mungkin orang-orang di luar sana, ya mungkin kebanyakan tidak pernah lah mereka menanyakan ini. Tetapi ada beberapa orang yang benar-benar mempelajari kekristenan seperti itu akan menyelidiki Alkitab dengan tujuan untuk mencari kelemahannya. Nah, beberapa dari mereka ini keberatan dengan ayat di Alkitab yang ada tertulis ayat di mana Yesus berdoa kepada Bapa dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Bapa. Next selanjutnya. Di Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pada waktu ini Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa, ya kan? Nah, inilah ayatnya. Jadinya ini membuat orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan mengatakan, loh ini loh sudah jelas ayatnya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia itu bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen itu mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus berkata bahwa dia adalah utusan Allah. Kenapa orang Kristen menyembahnya? Kenapa? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana teman-teman ya. Gereja ini kita mempunyai seorang gembala namanya Pak Samuel WW, Pak Lu Samuel. Nah, Pak WW punya anak enggak? Punya. Ya sebut saja Timo ya, Timo. Oke. Lalu dia bilang sama Timo, "Mo, Papa utus Timo untuk pergi ke GBPS Sawahan misalnya. Ada undangan dari gereja pusat misalnya. Nah, kamu Papa utus sebagai perwakilan Papa mewakili gereja ke GBPS Sawahan. Dengan demikian, apakah kita bisa katakan bahwa Timo adalah utusan Pak WW? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa.
Nah, pada waktu kita mengatakan bahwa Timo adalah utusan Pak Gembala, Pak WW, apakah itu membuat serta-merta Timo kehilangan statusnya sebagai anaknya Pak WW? Bisa nggak? Oh, karena Timo adalah utusan Pak WW berarti dia bukan anaknya Pak WW. Itu konyol nggak sih? Hal itu benar-benar konyol, teman-teman ya. Jadi, utusan Pak WW ataupun anaknya Pak WW dalam hal ini itu tidak bertentangan. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Kita kan sudah pelajari Tritunggal, benar nggak sih? Kita sudah paham tuh hakikatnya Tuhan 3 pribadi. Ada Bapa, pribadi yang pertama, Yesus pribadi yang kedua, Roh Kudus pribadi yang ketiga. Nah, pada waktu Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa kita, betul bahwa Yesus adalah utusan Allah. Setuju ya teman-teman ya? Tetapi apakah Yesus kehilangan statusnya sebagai Tuhan, anak Allah? Apakah seperti itu? Tidak. Jadi sampai sini bisa paham ya teman-teman ya. Oke? Nah, ini adalah ending dari bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama kita bisa belajar apa teman-teman? Di bagian yang pertama ini kita bisa mengerti apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Jawabannya loh, apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Jawabannya? Iya. Apakah Yesus pernah mengatakan di dalam Alkitab, Yesus, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Tidak. Tetapi itu tidak berarti bahwa Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu adalah summary bagian pertama. Oke teman-teman? Jadi kalau ada teman-teman kalian yang di luar sana yang mengatakan, "Hei, kalian sesat. Kalian itu orang Kristen, sesat kalian itu. Menuhankan nabi. Yesus itu nabi, bukan Tuhan." Kalian bisa jawab nggak sekarang? Bisa. Karena kita tahu bahwa Yesus pun sudah mengakui bahwa dirinya adalah dari apa? Dari 2 hal tadi, perkataan dan juga Amin teman-teman? Sudah percaya? Oke. Lalu sekarang saya mau ngomong sama teman-teman. Kira-kira Ko Andre ini misalnya, Ko maju Ko, sini aku, biar gak bosan teman-teman. Sini Ko, maju Ko, sini deh, ayo, come on. Sini. Iya. Sini. Habis sesuatu lalu kamu katakan ke anak-anak. Bener kan? Nah, harus tenang, aman. Bilang coba. Aku adalah Tuhan. Ya yang keras dong, yang berwibawa. Coba ngomong. Aku adalah Tuhan. Sekali lagi yang dengan keras. Aku adalah Tuhan. Kita. Serang duduk. Boleh. Nah teman-teman, kasih tepuk tangan dulu untuk Andre. Teman-teman, barusan Andre bilang apa? Vincent bisa ngomong yang sama nggak? Coba. Oke. Abi coba ngomong yang sama. Oke. Via coba ngomong. Ya whatever kan. Coba kita semuanya ngomong. Aku adalah Tuhan. Bisa nggak sih kita ngomong kayak gitu? Bisa. Nah jadi kalau misalnya ada orang lagi yang menyanggah gini, loh, itu kan Yesus cuman klaim. Aku pun bisa klaim bahwa aku adalah Tuhan. Bener nggak? Masuk akal nggak? Semua orang bisa klaim dirinya Tuhan, bener nggak? Tetapi apakah semua orang bisa membuktikannya? Lalu kenapa kita sebagai orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan? Jawaban singkatnya adalah karena dia mengklaim dirinya Tuhan dan dia bisa membuktikannya. Nah, bagaimana bukti-buktinya? Slide selanjutnya. Nah, Yesus Kristus memberi bukti bahwa dia adalah Tuhan. Slide selanjutnya. Ada 4 bukti teman-teman yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, yang pertama, hidup tanpa dosa. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Hidup tanpa dosa. Nah, Tuhan Yesus ini memiliki
kehidupan tanpa dosa. Sekali lagi, buktinya mana? Ya enggak sih? Buktinya mana? Yesus itu tidak berbuat dosa. Slide selanjutnya silakan. Kalau kita buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Kita mau baca teman-teman ya. 1, 2, 3. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus di sana menantang orang-orang Yahudi, dan orang-orang Farisi untuk menunjukkan di antara mereka siapa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus berbuat dosa. Lalu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, tidak ada satu orang pun, orang-orang Yahudi, orang Farisi, yang bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus berdosa. Orang-orang Yahudi semuanya bungkam, teman-teman. Mereka bungkam ketika Yesus menanyakan hal itu. Siapakah di antara kalian yang bisa menunjukkan bahwa aku berbuat dosa? Nah, tentunya pertanyaan ini jangan kita gunakan serta-merta ya ke orang-orang. Misalnya, kok Andre lagi tanyakan kepada teman-teman, siapakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Takutnya nanti banyak yang mengantri. Semuanya angkat tangan, bahkan mamanya di rumah telepon, oh iya, bisa. Jangan sampai ada di antara kita manusia yang berani mengatakan hal yang sama seperti yang Yesus katakan, benar nggak? Ada di antara kalian yang berani mengatakan hal ini? Nanti ada banyak antrian seperti orang-orang yang antri makanan-makanan viral untuk mengatakan, aku mau ngomong, dosanya si dia ini A, B, C dan selanjutnya. Oke, selanjutnya bukti yang kedua. Para murid mengakuinya. Teman-teman, murid-murid Yesus itu ada 12 orang, lalu berkurang menjadi 11, lalu menjadi 12 lagi. Itu hidup ikut mengikuti Tuhan Yesus, melekat melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira 3,5 tahun bersama, adakah di antara mereka yang bisa menemukan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mungkin contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa memiliki seorang teman dekat. Mungkin kalau kita kenal dengan seseorang dan kita tidak dekat dengan orang tersebut, kita mungkin bisa tidak ngerti kelemahannya dia itu apa, dosa-dosanya yang sering dia perbuat itu apa. Tetapi ketika kita bisa dekat dengan seseorang 3,5 tahun, kemana-mana setiap hari bersama, melayani bersama, kita bisa ngerti nggak sih kelemahannya dia, dosa-dosanya dia, kita bisa ngerti nggak? Nah ini di depanku ini ada 3 orang cewek yang rasanya kemana-mana selalu melekat bersama, ya kan? Mungkin belum 3,5 tahun gitu loh. Tetapi apakah kalian bisa mengerti kelemahan, dosa-dosa satu sama lain di antara kalian? Bisa nggak? Mereka sungkan, takut ya. Tetapi saya yakin pasti bisa. Iya nggak sih? Pasti bisa nggak? Bisa nggak? Oh, sudah tahu nggak dosanya si Meli, si Intan apa? Sudah tahu ya? Renata ini dosanya apa, si Intan, begitu ya. Pasti kita semuanya tahu, benar nggak? Tetapi menariknya apa? Para murid Yesus yang nggak hanya 1 orang loh. Ada 11, 12 orang. Itu yang mengatakan Petrus di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, ayat yang 19 kita baca sama-sama. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus mengatakan bahwa Yesus itu tidak bernoda dan tidak bercacat. Lalu di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, Petrus mengatakan apa? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lalu ayat yang selanjutnya Yohanes menulis di 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dia menyebut Yesus Kristus itu adil. Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, Yohanes mengatakan apa? Kristus adalah benar. Jadi murid-muridnya tidak ada satupun dari mereka
yang menunjukkan bahwa Yesus berdosa. Karena saya yakin kenapa? Kalau seandainya kita ikut dengan seseorang yang kita percaya sebagai guru dan akhirnya kita mengetahui dan kita menyembah dia sebagai Tuhan, lalu kita mendapati satu dosa aja misalnya Yesus ketahuan mengumpat gitu, satu dosa kecil aja, kira-kira murid-murid itu bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan gak sih? Tidak mungkin, karena Tuhan tidak berdosa. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kalau para murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun ikut melekat dekat banget, dan mereka bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita bisa percaya bahwa Yesus tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Yang percaya katakan amin teman-teman. Yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Next, selanjutnya, musuh kekristenan. Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Kata Pilatus kepada imam, kepala dan seluruh orang banyak itu. Pilatus katakan apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang. Pilatus mengatakan tidak ada satu kesalahan pun yang dia temui di dalam diri Yesus. Lalu di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi teman-teman, kehidupan Yesus yang tanpa dosa itu adalah menjadi bukti yang pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Semua nabi-nabi, orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, ada Abraham, Musa, Daud dan sebagainya, mereka semuanya orang-orang pilihan Tuhan, tetapi apakah mereka berdosa? Mereka berbuat dosa, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Sampai sini bisa nangkap? Ini adalah bukti yang pertama, karena dia tidak berbuat dosa. Lalu bukti yang kedua bahwa dia adalah Tuhan apa? Yang kedua, next, Yesus melakukan banyak mujizatnya itu udah banyak banget, atas alam, atas manusia, atas dunia roh. Next, selanjutnya. Nah, contoh-contohnya apa? Misalnya kalau atas alam, itu dia mengubah air menjadi whisky, menjadi anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang kedua, Yesus berjalan di atas api, air, oke? Yesus berjalan di atas air. Lalu yang ketiga, Yesus melipat gandakan roti. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, teman-teman. Ingat nggak? Ya, jangan uang digandakan ya. No, I know what you mean. Tidak, atas alam Tuhan melipat gandakan roti. Bisa nggak kira-kira manusia melakukan hal itu? Kayaknya nggak bisa deh. Seandainya pun bisa, tetap ada bedanya. Nanti akan saya sebutkan. Yang keempat, mujizat yang atas alam, meneduhkan angin ribut dan badai. Pada waktu Yesus tidur di atas perahu, badai terjadi, murid-muridnya ribut, Yesus bangun. Yesus berkata kepada badai, diam, tenanglah. Lalu badainya gimana? Tambah goyang dompet? Tidak, badainya berhenti. Alam pun mentaati Yesus. Mana mungkin bisa kalau bukan dia sebagai Tuhan, oke? Lalu yang kedua, Yesus melakukan mujizat atau penguasaan atas manusia. Yaitu yang pertama, apa? Mencelikkan mata orang yang buta. Lalu yang kedua, menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang ketiga, membangkitkan orang siapa ya? Kalian tahu yang dibangkitkan Yesus? Yang terkenal, siapa namanya? Lazarus, betul sekali. Lalu kita lanjut cepat aja. Atas dunia roh, Yesus mengusir roh jahat dan setan. Yesus pernah mengusir juga roh jahat, lalu dikirimkan kepada binatang-binatang yang banyak, yaitu binatang apa itu? Babi. Lalu babinya terjun ke jurang. Betul. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat
atas alam, atas manusia, dan atas dunia roh. Itu juga adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita sudah mendekati akhir nih teman-teman. Kita sudah mau mendekati akhir. Itu adalah bukti yang kedua. Bukti yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, dia hidup tanpa dosa. Yang kedua, melakukanmu. Yang ketiga, bukti yang ketiga, Yesus menggenapi nubuatan. Sama-sama katakan. Yesus menggenapi nubuatan. Nah, kehidupan Yesus ini menggenapi nubuatan mesianik atau nubuatan tentang Mesias yang begitu banyak di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kalian belum tahu, Perjanjian Lama yang ada di kitabnya kita, di orang Kristen, itu adalah juga sama persis yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga memiliki kitab Perjanjian Lama persis. Jadi kitab-kitab di Perjanjian Lama itu juga merupakan kitab-kitab orang Yahudi. Demikian teman-teman ya. Nah, jadi ada banyak nubuatan tentang Mesias, yaitu Sang Pembebas, Penyelamat itu yang digenapi oleh Yesus. Nah, di mana? Next selanjutnya. Yaitu yang pertama, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem putih? Bukan. Bethlehem. Oke? Kan ada nubuatan-nubuatan nih tentang Mesias, bahwa Mesias itu pasti harus dilahirkan di Bethlehem. Ya, ini yang pertama. Yesus lahirnya di mana? Loh iya ya, ngerti. Maksudnya daerahnya mana? Please deh, ayo guys. Skala minggu lahirnya di mana? Yesus memang disebut orang Nazaret. Tetapi dia lahirnya di mana? Bethlehem. Iya betul. Jangan ragu. Ah, ini bahaya nih. Jadi jangan sampai ya. Jadi kalau ada orang di luar kekristenan mau nyerang kalian kayak gitu, mereka tuh kadang-kadang cuma ngetes. Kalian tuh jangan ragu dengan yang kalian tahu. Yesus lahir di Bethlehem. Itu menggenapi nubuatan yang pertama tentang Mesias, bahwa Mesias pasti harus dilahirkan di Bethlehem. Di manakah Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. Kita baca dulu di aku lupa ini, di Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua. Mika pasal yang kelima itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan sebelum Abraham ada, dia ada. Paham teman-teman? Ini adalah bukti yang pertama bahwa dia menggenapi nubuatan. Selanjutnya, bahwa Mesias itu nanti akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nubuatan itu ada di mana? Di Mazmur pasal yang 118 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kenapa kita banyak baca ayat, teman-teman? Karena ini untuk menunjukkan bahwa kepercayaan kita itu bukan di awang-awang, sesuatu yang gak jelas. Ini bukan karangan para pendeta, orang-orang teolog, bukan. Karena ini semuanya ada di dalam Alkitab. Amin. Nubuatan tentang Mesias itu apa? Dia harus dilahirkan di Bethlehem. Dia harus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, nubuatan yang ketiga, bahwa Mesias itu akan menjadi hamba Tuhan yang menderita. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Amin teman-teman. Ini sudah digenapi Tuhan Yesus di mana? Di atas kayu salib. Sudah digenapi. 3 nubuatan sudah digenapi. Lalu yang keempat, Mesias itu nanti akan
bangkit. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Amin teman-teman. Nah, Rasul Petrus itu juga berkhotbah bahwa nubuatan Daud ini digenapi dalam hidup Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-31 itu Petrus mengatakan bahwa ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Juga di ayat yang pasal yang kedua ayat 32 Rasul Petrus mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Petrus juga mengkonfirmasi bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Dengan demikian Yesus menggenapi nubuatan tentang Mesias yang keempat, yaitu dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Amin teman-teman. Nubuatannya apa saja yang tadi yang pertamanya? Nubuatannya tadi yang pertama lahir di Bethlehem, betul. Yang kedua ditolak orang Yahudi. Yang ketiga menjadi hamba Tuhan yang menderita. Yang keempat dia bangkit. Lalu bagian yang paling terakhir, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, kita review supaya kita nggak bingung. Yang pertama adalah dia hidup tanpa dosa. Yesus hidup tanpa dosa? Ya apa enggak? Lalu yang kedua, hidup Yesus melakukan banyak mukjizat. Yes. Yang ketiga, dia menggenapi nubuatan. Benar? Lalu yang keempat, apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukti yang keempat adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin teman-teman. Itu tidak terbantahkan. Dan itu memiliki bukti-bukti. Bukan hanya dari Alkitab loh. Tetapi bukti-bukti historis sudah menyatakan itu semua. Bahwa memang ada seorang pria yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia disalibkan mati dan dia bangkit. Itu dikonfirmasi bukan hanya oleh orang percaya, tetapi bahkan oleh orang yang gak percaya pun. Sejarawan, orang Yahudi yang lain yang berseberangan dengan Yesus, itu pun mengakuinya. Dan itu tercatat, ada dokumennya. Nanti akan saya tunjukkan. Next, slide selanjutnya. By the way, tentang kebangkitannya, Yesus pun sudah sering mengatakannya waktu dia masih hidup sebelum disalibkan. Paling enggak 5 kali bahwa ia akan bangkit. Nah itu ada ayat-ayatnya di situ, kita nggak usah baca karena ada begitu banyak. Kalian catat aja nanti, kalian bisa baca sendiri. Slide selanjutnya, next. Bukti-bukti Yesus sudah bangkit. Next. Nah, kesaksian para murid. Murid-muridnya begitu banyak yang menyaksikan bahwa Yesus adalah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Dia yang paling pertama, dan para wanita perempuan-perempuan lain itu yang pergi ke kubur. Ya. Lalu ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, yang mereka nggak bisa menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ada Simon Petrus atau yang disebut Kefas. Lalu 10 murid, 10 rasul tanpa Thomas. Makanya pada waktu Yesus menampakkan diri, Thomas sempat berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang, aku gak akan percaya. Nah itu. Lalu 11 murid termasuk Thomas. Next. Murid-murid di Galilea. Lalu 500 orang sekaligus, itu ada di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Lalu saudara Yesus yaitu Yakobus. Lalu sejumlah murid pada waktu Yesus akan naik ke surga. Dan yang terakhir itu kepada Saulus yang disebut Paulus. Nah, pada waktu itu Yesus sudah naik ke surga, tetapi Yesus sebagai Tuhan juga menunjukkan bahwa dia itu maha hadir, bisa menampakkan diri kepada Paulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Amin teman-teman. Next selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ada seorang yang bernama Flavius Josephus. Disebut Josephus. Dia menulis suatu catatan yang disebut Testimonium Flavianum. Ini bukan mantranya Harry Potter ya guys.
Coba katakan sama-sama, testimonium Flavia. Saya bacakan ya, apa yang dikatakan oleh Yosefus. Jadi Yosefus ini siapa? Dia adalah sejarawan Yahudi, hidup di abad yang pertama, dan dia pada sekitar tahun 93 Masehi, dia menuliskan ini, atau beberapa puluh tahun setelah kematian Yesus, sekitar 60 tahun setelah kematian Yesus, dia menuliskan ini. Kira-kira pada waktu itu Yesus, by the way juga Yosefus ini bukan orang percaya, bukan orang yang mempercayai Yesus, bukan murid Yesus, bahkan dia bukan orang Kristen, tetapi dia adalah orang Yahudi yang posisinya di sana pada waktu itu tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dia menuliskan seperti ini, teman-teman. Kira-kira pada waktu itu Yesus seorang yang bijaksana, kalau boleh menyebutnya dalam tanda petik manusia, karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan, seorang guru sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami menghukumnya dengan penyaliban, mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari yang ketiga, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya, dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen yang dinamakan sesuai dia tidak punah sampai hari ini. Ini adalah orang yang di luar kekristenan yang mengakui bahwa Yesus bangkit. Jadi teman-teman, kalau mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya jelaslah murid-muridnya mengatakan Yesus bangkit, jelaslah murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya karena kan mereka murid-muridnya. Enggak loh. Bahkan si Yosefus ini juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, meskipun dia bukan orang percaya. Jadi pada malam hari ini kita sudah belajar dua bagian yang besar. Yang pertama, Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, meskipun dia tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan Allah sembahku, tetapi dari perkataan dan pertindakannya dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan yang paling penting di atas semuanya itu, dia bisa membuktikannya bahwa dia adalah Tuhan. Amin teman-teman. Buktinya ada 4 tadi. Dia hidup tanpa dosa. Lalu yang kedua apa? Dia melakukan mukjizat. Yang ketiga menggenapi. Dan yang keempat ini yang paling utama, yaitu dia bangkit. Teman-teman, kalau Yesus gak bangkit ya, sia-sia kita malam hari ini kita kumpul bareng di sini, buang-buang waktu. Karena berarti apa? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti kita percaya sama orang mati. Orang mati bisa apa, guys? Karena itu hal inilah yang begitu diserang oleh orang-orang saudara-saudara kita dari agama yang lain, dari apa yang seberang. Yesusmu itu bukan Tuhan, itu yang sering kali diomongkan. Dan yang paling pamungkas mereka sering ngomong, Yesus itu tidak mati dan disalibkan. Itu adalah Yudas yang diserupakan oleh begitu. Ya nggak sih, ya kan? Disera mantuk-mantuk karena dia pasti sering diserang hal ini kan sama teman-temannya. Itu guys. Jadi mereka tuh senantiasa mengatakan hal itu. Nah malam hari ini kita sudah belajar bahwa dia, Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia tuh benar-benar mati. Dia datang ke dunia ini, manusia Tuhan, dia yang adalah Tuhan, datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, mati disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Karena itu kepercayaan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Karena dia bukan manusia yang mati, tapi dia benar-benar hidup, yang nanti suatu saat akan datang kembali dan sekarang menyiapkan tempat bagi kita di surga. Amin teman-teman. Dia Allah yang berkuasa. Karena itu pada waktu kita mengalami kelemahan, mungkin kita sedih, mungkin kita takut, kita bisa percaya dan kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang dia Tuhan dan dia sanggup menolong kita. Karena apa? Karena bahkan atas kematian pun dia bisa menang. Apa yang lebih buruk dari kematian? Tidak ada. Masalah kalian ada yang seberat kalau misalnya kalian mengalami kematian? Tidak ada. Mungkin kita pusing tentang keuangan, mungkin kita pusing tentang masalah keluarga, mungkin kita pusing tentang kuliah. Kalau kita tarik ya, semua masalah-masalah yang kita alami di dunia ini, itu ujung-ujungnya karena kita takut kematian, guys. Coba, contoh ya,
Siapa yang di sini takut tak punya uang? Saya rasa itu pertanyaan yang salah. Pasti kita semuanya takut tak punya uang, ya nggak sih? Kenapa kita kata nggak punya uang? Karena kalau kita nggak punya uang, nanti kita nggak bisa makan. Ini tak percepat aja ya. Kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, kita akhirnya mati. Ya oke lah, kita kurus dulu. Kita langsing, lalu mati. Ya kan? Oke, kita misalnya tentang masalah keluarga, kita mungkin takut keluarga kita, orang yang kita sayangi. Kita takut terjadi kenapa? Karena kita takut orang yang kita sayangi akhirnya nanti mati dan akhirnya meninggalkan kita. Ujung-ujungnya itu selalu kematian. Dan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia sudah membuktikannya bahwa dia mati, tapi dia bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Hidup kita tuh nggak sia-sia. Kita bangun besok, kita malam hari ini tidur, kita besok bangun pagi. Kita nggak mengeluh pada waktu hari Senin, aduh Senin lagi. Aduh aku harus pusing lagi. Cari omset, cari klien, cari uang lagi, cari viewers mungkin. Kita harus pergi ke kampus lagi, harus ke kantor lagi. Kita nggak pusing karena kita tahu kita melakukannya buat Tuhan. Dan kita tahu kita melakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang member. Amin. Coba kasih tos dulu. Ayo percaya, Yesusmu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ayo katakan sama-sama, Yesus adalah Tuhan. Aku percaya, Yesus adalah. Wah, ini dikasih ayat pamungkas ini sama Gore. Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin teman-teman. Sebelum ditutup dalam doa, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Semisal teman-teman kalian nanti bertanyakan, Yesusmu bukan Tuhan, bisa jawab? Jangan grogi dong. Kalau butuh PPT-nya bisa minta ke David, nanti tak kirimin boleh. Jadikan kalian pegangan. Jadi yang bulan lalu kita sudah belajar Tritunggal, bulan ini kita sudah belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti bulan depan kita akan belajar hal yang lain, nantikan. Dan pastinya hal-hal yang kita pelajari ini akan membuat kita semakin kuat dan membuat kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Amin. Karena kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah, nggak mungkin kita bisa sayang dong. Kalian mungkin ada PDKT sama orang nih, cewek atau cowok. Kalau kalian nggak mengenal dia, masa kalian bisa tiba-tiba jatuh cinta? Nggak mungkin. Misalnya kita ketemu orang di mall, ada cewek atau cowok, lalu kita tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu omong kosong lah, ya nggak sih? Kita harus mengenal dia supaya kita bisa benar-benar jatuh cinta benar? Yes. Kalau jatuh cinta pada pandangan pertama itu karena fisik aja, nggak sih? Ya loh, karena face. Mungkin karena dia ya nafsu, atau juga karena ya itu, mungkin karena dia nggak punya uang, dia langsing kurus kan, menarik. Tapi ingat dia mau mati. Nggak bercanda. Tapi intinya itu, kalau kita mau mengasihi Tuhan kita, Yesus dengan benar, kita harus mengenal dia dengan benar. Amin. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus di waktu yang singkat ini kami bisa mempelajari bahwa Engkau adalah Tuhan dan kami percaya kepercayaan kami ini bukan didasarkan kepada iman yang mengawang-awang Tuhan. Tetapi iman percaya kami didasarkan pada hal yang bisa dibuktikan dan bahkan tidak bertentangan dengan akal budi. Karena kebenaran yang Kau miliki adalah kebenaran yang melampaui akal budi kami Tuhan Yesus sebagai manusia. Karena itu kami bersyukur kalau Tuhan menunjukkan kepada setiap kami yang meskipun tidak banyak ini, tetapi Engkau memberikan kami anugerah sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami dikuatkan dan kami diteguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan, Yesus satu-satunya Allah kami
Yesus Allah kami yang kami sembah, Kau adalah Tuhan dan Kau bisa membuktikannya. Dan Kau mengatakannya kepada setiap kami di sini bahwa Engkau adalah Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau percaya, dan kiranya Engkau yang memampukan kami, menguatkan iman kami. Roh Kudus, Engkau yang memelihara iman kami sampai pada nanti kami kembali pulang kepada Engkau Tuhan. Kami bisa semakin mengasihi, mencintai Engkau. Dan hidup kami mulai dari malam hari ini dan seterusnya, hidup kami memiliki arti karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang datang ke dunia menebus dosa kami, mati dan bangkit naik ke surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you, God bless you all.